Ya, saat yang istimewa ini kita sama-sama menghaturkan rasa syukur, rasa bahagia, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dan seluruh limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kudrah wa iradahnya telah menghantarkan kita di awal malam hari ini untuk bisa berada di sini. Kita merasakan begitu nikmat mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kemenangan yang sesungguhnya di saat kita berhasil menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini mari kita niatkan dan kita tekadkan adalah menjadi malam yang terbaik kita. Karena bisa jadi malam hari ini adalah malam penentuan untuk kita. Penentuan apa, Ustaz? Penentuan nasib kita kelak di akhirat. Kalaulah kita sama-sama tahu bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia, karena isyarah tersebut ada dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula, atau wal akhiratu khairu wa abqa, maka sesungguhnya semakin faham betapa hebatnya, betapa istimewanya, betapa luar biasanya akhirat, maka sebenarnya kita sekarang sedang memperjuangkan hal itu. Artinya apa? Waktu dunia menjadi sangat mahal. Kalau hidup di sana kira-kira ukuran sekian miliar tahun karena namanya abadi, maka berarti waktu di sini 1 menit bisa berarti bernilai miliaran tahun hidup di sana. Oleh karena itu orang yang sangat paham, yang mengerti, ya, yang senantiasa dalam petunjuk ilahi akan sangat menjaga diri. Tak mungkin beramal yang tidak diridhoi. Dia pasti akan memacu diri agar senantiasa berada dalam keridhaan ilahi. Hal yang teramat penting baginya adalah bagaimana membangun dunia bisa menghantarkan bahagia dunia dan juga kelak bahagia di akhirat. Maka malam hari ini kalau saya boleh mengajak diri saya dan jemaah sekalian, mari kita labuhkan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan dan kita tekadkan malam hari ini menjadi malam yang terbaik kita. Setuju apa tidak? Salawat wassalam terlimpah curah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah curah kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikut yang setia hingga yaumil akhir. Baik para jamaah dirahmati Allah, kita sudah berada di zona bulan mulia. Ya, ada di bulan Rajab. Ya. Bulan Rajab adalah 1 bulan dari 4 bulan yang dimuliakan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 lagi bulan Rajab. Ada lagi 1 bulan yang sangat diistimewakan, namanya bulan Ramadan. Maka Rajab menjadi momen untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Rajab menjadi wasilah yang menghantarkan seseorang memiliki semangat yang tinggi untuk hadir di bulan suci, berharap ia mendapatkan kebaikan yang hakiki. Maka sore hari ini atau di malam hari ini saya ingin mengajak diri saya dan jemaah sekalian, mari kita lakukan sebuah amalan yang akan menghantarkan kita untuk meraih kemenangan dan kesuksesan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan di bulan Ramadan. Kita tadi sama-sama dengar, ya, ketika kita berdoa, kita melantunkan doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini doa adalah energi, ini doa adalah spirit, ini doa adalah motivasi. Bayangin kalimatnya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ada apa nih? Ingin dan mohon serta berikhtiar untuk menjadikan Rajabnya berkah, Sya'bannya berkah, dan mohon kepada Allah dengan energi yang tinggi, spirit dan motivasi yang tinggi agar sampai kepada bulan suci Ramadan.
Dalam artian bukan sekedar sampai, tapi ada al-isti'dad, ada persiapan yang kita lakukan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Maka malam hari ini sebagai sebuah resep yang mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan jamaah sekalian, kita akan mencoba membangun 5 guna menjadikan Rajab berkah, Sya'ban berkah, dan kita bisa menjadikan kelak dihadirkan di bulan suci Ramadan meraih kemenangan dan kesuksesan. Ustaz, apa yang harus kita lakukan ketika saya berazam, bertekad, berniat yang kuat? Maka lakukan 5. Apa itu? Miliki tekad yang sangat kuat. Ustaz, apakah ini menjadi penting? Iya. Tekad yang kuat bisa mengalahkan segalanya. Tidak memandang panas, tidak memandang dingin, tidak memandang hujan. Ketika tekadnya sudah kuat, maka apapun halangan, arah lintang tak akan menjadi masalah bagi dirinya. Betul apa tidak? Coba bayangin kalau orang dari kampung udah nekat ke kota, ingin sukses di kota, apapun akan ia lakukan. Betul nggak? Nggak bilang ini malu, ini rendah, nggak ada. Kenapa? Pokoknya saya harus sukses. Bayangin oleh kita kalau seseorang sudah nekat, Ustaz, saya sudah nekat mau masuk surga. Coba kira-kira gimana? Orang urusan orang mau ngomong apa baik, saya malam tetap akan tahajud. Kondisi apapun pengajian saya tetap akan datang. Kenapa? Saya udah nekat mau masuk surga. Ngomong-ngomong, kita udah nekat belum mau masuk surga? Halo? Coba kita nanya, udah nekat belum Pak mau masuk surga? Lah kalau enggak, nanti enggak akan punya spirit, enggak akan punya motivasi. Yang ada kita akan gampang ya terbawa oleh keadaan. Waktu musim malas tiba jadi malas, enggak saum sunnah, enggak tahajud, enggak ngaji. Waktu semangatnya hadir, ia juga melakukan tersebut. Maka hal seperti ini menjadi tidak kuat baginya. Nah, kalau saya boleh mengajak, ya mari kita bangun sebuah sikap miliki tekad yang sangat kuat. Contoh, bapak-bapak yang hadir di sini semua mau jadi hafiz Al-Quran enggak? Jawabannya gimana kira-kira? Mau. 100% mau. Pertanyaan saya, punya tekad ke arah sana? Lah kalau nggak punya tekad ke arah sana, 100% tidak akan pernah hafal Al-Quran. Benar nggak Pak? Lah orang nggak diperjuangkan, karena ketika dia punya tekad yang kuat akan timbul spirit, motivasi dan perjuangan. Ya. Seseorang yang mencintai kekasihnya, ya, walaupun kondisi begitu berat, dia akan tetap tegar untuk menghadapinya. Kenapa? Ada cita-cita ingin berjumpa dengan kekasih yang dirindukannya. Gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi, demi cinta yang membuncahi dalam dada, berharap bersua dengan yang dicinta. Betul Pak? Betul apa enggak nih? Kalau udah nekat seperti itu, maka saya ajak teman-teman sekalian, kalau orang pencinta dunia nekat untuk menjadi kaya dengan dunia, sukses dunia, kenapa kita para pencinta akhirat enggak nekat ke arah sana? Ya, coba kita niatkan. Ini malam saya mah udah nekat, bahasanya begitu ya. Ini bahasa sederhananya. Saya harus tahajud walaupun cuman 2 rakaat. Kenapa? Saya udah nekat mau masuk surga. Kira-kira begitulah. Saya nggak mau tidur sebelum saya wudhu yang sempurna, sebelum saya sholat witir. Kenapa? Saya udah nekat. Kenapa? Saya nggak mau gagal di kehidupan ini, apalagi di kehidupan akhir. Halo. Jadi ketika kita bicara, Ustaz, Rajab saya mau berkah, ya miliki tekad. Pokoknya di bulan Rajab harus berkah. Harta saya, hidup saya, ekonomi saya harus jadikan ekonomi kekayaan semuanya diberkahi oleh Allah. Jadi ada spirit, ada motivasi. Yang kedua, teman-teman, sahabat-sahabat,
Ketika kita ingin meraih kesuksesan, menjadikan Rajab kita berkah, Sya'ban kita berkah, dan insya Allah Ramadan kita sukses, ya, mari bersihkan diri kita, wadah kehidupan kita, dengan cara perbanyak bertobat. Tobat itu seperti wadah ini. Kalau ini wadah, saya punya wadah, anggap ini gelas gitu ya. Di sini, di sana ada orang yang sedang membagikan, ada air susu, wedang jahe, teh, kopi, air putih. Ketika saya membawa wadah dan wadah yang saya sodorkan itu kotor, kira-kira yang nuangin air akan diberi enggak ke wadah saya? Pasti jawabannya gimana? Enggak. Kenapa? Karena wadahnya kotor. Sebenarnya setiap kehidupan, celah kehidupan kita, di sini, di sana semua enggak kehitung rahmat Allah yang siap Allah sampaikan kepada kita semua. Tapi karena wadah kehidupan kita, wadah jiwa kita kotor, maka kita tidak sanggup untuk menerimanya. Bukan Allah nggak mau ngasih, tapi kalau dikasih akan jadi penyakit. Kenapa? Karena wadahnya kotor. Maka bersihkan jiwa kita dengan perbanyak bertobat. Ya. Halo. Coba bapak-bapak sekalian, kalau saya mau nanya, istighfar bapak-bapak sehari berapa ratus kali? Nabi Muhammad itu disebutkan bertobat dalam satu hari, dalam Sahih Bukhari 70 kali minimal. Dalam hadis Muslim ketika Rasulullah SAW banyak permasalahan kehidupan, beliau bertobat sampai 100 kali dalam sehari. Coba kita lihat rahasia bertobat. Ustaz, kita buka surah Nuh ayat 10, 11 dan 12. Silahkan. Ayat 10. Surah Nuh ya. Surah Nuh surah ke berapa? Surah ke-71. Ayat 10, 11 dan 12.
Sadaqallahul azim. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini kita menemukan sebuah isyarat, sebuah petunjuk, dan sekaligus arahan dari Allah bahwa ada keutamaan di saat kita beristighfar, memohon ampun. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka perbanyaklah dirimu atau beristighfarlah dirimu semua ya kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Jadi kalau saya boleh sarankan untuk diri saya jamaah sekalian, berarti ada amalan yang kalau kita lakukan yaitu istighfar yang banyak, maka akan apa Ustaz? Yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan hadiahkan, akan diturunkan as-samaa, ya dari yursilis samaa, dari langit, alaikum buat kalian, midrara, hujan. Seperti saat ini lagi gerimis gitu ya. Enak gak nih Pak? Hujan bagi orang yang sakit adalah sehat. Hujan bagi orang yang susah adalah mudah. Hujan bagi orang yang sengsara adalah bahagia. Hujan bagi orang yang sempit adalah lapang. Jadi ketika seseorang sering melakukan beristighfar, atau bahasa lain saya katakan bertaubat, ya, maka Allah akan turunkan sesuatu untuk kita. Bahkan Allah janji, wa yumdidkum bi amwal wa banin. Aku akan lipat gandakan, aku akan tambahkan hartamu dan banin, anak-anakmu. Wa yaj'al lakum jannatin, aku akan hadiahkan kepadamu jannah. Apa jannah di sini? Kebun. Ya. Wa yaj'al lakum anhara, dan juga aku akan berikan kepadamu sungai-sungai yang mengalir. Masya Allah. Jadi kalau orang sering banyak beristighfar, ya istighfar itu filosofinya membersihkan wadah, ya kalau saya katakan begitu. Jadi benar-benar ketika saya ingat saya suka berbuat dosa, saya mohon ampun, saya berpikiran kotor, saya beristighfar, saya punya sesuatu yang jelek, saya istighfar, pokoknya bersih. Maka saat itu Allah akan turunkan dari langit hujan untuk kehidupan kita. Begitu hujan tumbuh, apa yang terjadi? Maka wasilah tersebut menjadi jalan harta kita bertambah, keturunan kita bertambah, bahkan kita punya sesuatu yang menjadi bekal, yaitu apa? Kebun dan sungai untuk kita. Masya Allah. Nah, istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, yaj'al min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini juga sama. Siapa yang melazimkan istighfar? Kalimah lazim itu artinya mereka mudawamah, sering. Ya, jadi kalau saya tanya tadi, apakah bapak-bapak sehari berapa ratus kali baca istighfar? Kalau cuma habis sholat 3 kali, ya kali 5 itu tidak lazim, baru biasa, ya. Tapi kalau dia banyak terus istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Yaj'al min kulli dhikin makhraja, dari setiap ya permasalahan kesulitannya akan ada jalan keluarnya. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesempitannya, kesusahannya akan diberikan kebahagiaan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi 2 poin nih. Tadi apa pertama? Tekad sangat kuat. Yang kedua, perbanyak bertobat. Ini baru 2 ya. Sekali lagi, Bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, ayo, kehidupan ini wajib menghantarkan kita kepada kemenangan, kepada kebahagiaan, kepada kesuksesan.
Bedanya orang gagal dengan orang sukses itu cuman satu. Halo. Karena orang sukses hidupnya 24 jam sehari semalam. Orang gagal juga hidupnya 24 jam sehari semalam. Betul apa tidak? Wali Allah hidupnya 24 jam sehari semalam. Ya, walinya setan juga hidupnya 24 jam sehari semalam. Apa yang membuat beda? Waktunya sama, isi beda. Halo. Orang lain tidur, dia tahajud. Kenapa dia tahajud? Dia sudah punya tekad yang kuat. Begitu. Orang lain nonton YouTube, yang lain dia tonton, dia mengambil buku, mengambil kitab, dia baca Al-Quran, dia baca ilmu. Kenapa kok seperti itu? Dia sudah memiliki tekad yang kuat. Di saat dia merasa bodoh, dia dekat dengan orang pintar, dia deketin terus. Kenapa? Saya tidak mau jadi orang bodoh, saya mau jadi orang yang mendapat petunjuk Allah. Saya enggak mau jauh dari guru, dari alim ulama. Deketin terus. Bisa Ustaz? Bisa, kalau punya tekad yang kuat. Kalau enggak punya, lagi-lagi saya katakan, ketika badai sudah mulai menerpa, ketika ujian sudah mulai datang menimpa, maka saat itu semangat menjadi tiada. Akhirnya dia menjauh dari Sang Maha Kuasa. Sampai di sini bisa dipahami, Pak? Yang kedua apa tadi? Perbanyak bertaubat. Niatin nih dalam diri kita, sehari saya mau berapa kali beristighfar. Udah punya? Halo. Coba Bapak, kalau saya boleh nanya, coba niatin nih. Ini satu hari ini saya istighfar mau berapa kali nih? Misalkan saya sebelum tidur ambil tasbih. Saya gerakin tuh tasbih. Astagfirullahaladzim. Pokoknya saya sebelum tidur nggak mau menjamin mata saya sebelum saya baca 100 kali istighfar. Kenapa? Karena terlalu banyak dosa saya. Lihat tontonan yang haram dilihat, lihat kiri kanan iri sama orang, lihat depan belakang terpesona oleh dunia. Dan banyak banget nih dah. Pokoknya saya kalau mau tidur banyak. Sebelum saya terpejam mata saya mau istighfar. Halo. Bisa kira-kira? Tergantung bapak-bapak ya. Bapak-bapak maunya berapa? Karena kita yang tahu. Tapi kalau tidak didefinisikan, tidak dibuat target amalan, maka biasanya tidak ada perjuangan yang diwujudkan. Contoh, ada di sini pedagang, saya mau selakunya aja. Beda enggak dengan hari ini saya harus punya profit sekian? Beda enggak? Beda. Yang selakunya aja mah biasa aja dia, enggak pusing, enggak apa, males enggak jualan, gitu. Tapi kalau punya target enggak. Lebih baik prosesnya dia bangun begitu. Halo. Udah berapa tuh? Yang ketiga. Nah, yang ketiga nih Pak, kalau saya ingin jadikan Rajab saya berkah, Sya'ban saya berkah, apa? Halo. Tingkatkan taat. Jadi pertama tadi tekad sangat kuat. Kedua kedua apa tadi? Taubat. Ya, perbanyak bertaubat. Yang ketiga tingkatkan taat. Loh Ustaz, taat tingkatin? Nah iya. Emang kita mau begini baik kan begitu? Emang tiap malam kita mau ngelepasin tuh malam tanpa tahajud? Emang saum Senin Kemis mau kita lepasin terus? Kapan ningkatnya? Halo? Enggak bisa langsung, wah sekaligus capek. Yang bisa kita dulu gitu ya.
Ustaz, saya mah kalau urusan puasa udah berat banget saya ini. Lah kalau begitu cobalah sebelum tidur tingkatin amal. Wajibkan diri saya wudu, wajibkan diri saya salat sunnah witir, tambah tadi sama istighfar. Tambahin lagi sama baca Al-Quran 3 ayat. Tingkatkan. Ingat kategorinya begini. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia orang yang rugi. Lah ibadahnya sama baik hari ini sama hari kemarin, saya rugi. Hari ini apa yang saya tingkatin? Baca Al-Quran tetap baik, kagak dikerjakan. Ya, hari ini saya harus tambah 1 halaman akan saya perjuangkan. Jujur, ada yang hadir di sini yang hari-harinya jarang membaca Al-Quran. Padahal itu petunjuk kehidupan. Itu mukjizat dari Tuhan untuk kemaslahatan. Itu pembela, pemberi syafaat di akhirat yang kita dambakan. Betul nggak? Tapi kenapa kita justru malah meninggalkan? Ini pertanda kita ada dalam tipu daya syaitan. Sampai sini paham Pak kira-kira? Jadi meningkatkan taat itu memang ya perlu energi. Ya. Gimana Ustaz? Saat sekarang nih taklim itu adalah saat kita membangun sebuah mindset. Ya. Waktu taklim seperti ini, semua celah yang hadir di sini, ghasyyakumur rahmah, Anda tinggal menggunakannya. Kenapa? Sudah dirahmati semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya, yang dibayangkannya, itu kebaikan semua. Tinggal tetapkan oleh kita. Nih, nanti mah saya mau tidur enggak akan pernah kelewat. Saya harus wudu dulu. Karena Nabi memerintahkan begitu. Niatin dari sekarang. Ini lagi ngaji kita. Ada tekad. Halo. Kemarin saya ngaji, ya cukup berani Pak Ustadz ini bicara. Ini ngaji itu bukan perkara kecil, dia bilang. Ini perkara besar. Kenapa? Karena yang hadir bukan saja makhluk kasar, makhluk halus juga hadir. Dia bilang begitu. Ya, itu kiri kanan sebelah bapak depanmu, banyak banget itu. Sebangsa jin, para malaikat, semua dengan dimensi yang berbeda memadati ini ruangan. Masya Allah. Halo. Jadi bukan perkara kecil ngaji itu. Ya, apalagi ngajinya di masjid. Ya. Sampai Allah memberikan hadiah orang yang talabul ilmi ke masjid itu diberikan pahala haji. Coba. Pahalanya dikasih, tapi haji mabrurnya nggak bisa karena dia belum ke tanah suci. Pahalanya dikasih, silakan. Nggak bicara pahala haji mabrur, karena haji mabrur adalah perjuangan seseorang. Iya. Man ghada ilal masjid la yuridu fihi illa ayata'alama khairan falahu ajru ka hajjin wa hajatuhu tammah. Siapa orang yang menyengaja datang ke masjid untuk thalabul ilmi supaya dirinya makin baik, makin soleh, menghilangkan kekotoran, kebusukan dirinya supaya dicintai oleh Allah, apa yang terjadi? Maka baginya Allah hadiahkan pahala haji yang sempurna. Pak, kalau bapak-bapak tahu bab ini, kalau diundang ngaji di masjid, seneng banget. Adalah saya mau duduk aja. Ngantuk Ustadz, cari tempat yang paling pojok, yang nggak kelihatan Ustadz. Biar kalau tidur nggak malu, karena nggak seperti itu. Cari. Jadi gimana? Ayo berusaha untuk mendatanginya. Ya. Halo. Nih, alhamdulillah kita ngaji banyak juga. Gimana? Karena memang ada kemuliaan yang Allah hadiahkan.
Sekarang saya mau tanya, bayangin oleh bapak sekalian, amalan apa yang bapak ibu mau tingkatkan? Setelah itu, ayo malam hari ini kita lakukan. Bisa dipahami kira-kira? Karena keinginan tidak dilanjutkan dengan sebuah tindakan, maka itu hanya sekedar hayalan. Ingin makan, enggak nyari nasi, enggak pergi ke warteg ke nasi padang, berarti sedang menghayal. Ingin dapat ridha Allah, enggak sholat, enggak ibadah, lagi menghayal. Banyaknya kita menghayal gimana? Pengen banyak duit, kerja kagak, ya berjuang enggak, ya enggak bisa. Halo, sampai sini paham kira-kira? Jadi mari kita tingkatkan taat. Ya, sebisa mungkin. Ini hari apa ini? Hari Ahad. Besok hari Senin. Coba. Besok ada peluang nih. Peluang untuk menjadikan diri kita orang yang ada dalam zona orang-orang yang mencintai Nabi. Karena orang yang mencintai Nabi akan melaksanakan sunnah Nabi, terutama puasa di hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang kuat, bagi yang belum kuat, cari amalan lain. Ustaz, saya belum sanggup kalau bab itu mah, ya sudah, saya akan mencari yang lain. Kenapa? Karena banyak jalan menuju surga. Ya. Kalau kita kuat, alhamdulillah. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Ada yang mau tanya enggak nih? Jadi materinya sekedar upaya bagaimana menjadikan Rajab berkah, Sya'ban berkah, Ramadan sukses. Dari sekarang udah diniatin. Nanti begitu masuk zona Ramadan udah sempurna, tekadnya udah kuat banget. Iya, wadahnya udah bersih karena banyak bertobat. Tingkatkan taat, amalnya udah meningkat. Kemudian yang keempat, jauhi maksiat. Nah, ini masalahnya adalah sebuah kejujuran. Apakah saya masih suka berbuat maksiat? Halo? Kalau jawabannya masih, Ustaz, mau kapan itu maksiat kamu tinggalin? Mau nunggu nanti pas saat sakaratul maut keburu nyesel, kan begitu bahasanya? Atau sekarang selagi kita kuat dan sehat kita tinggalkan? Pertanyaan saya, apa iya saya harus menggali lubang untuk diri saya sendiri? Kapan saya berhenti supaya saya tidak masuk ke dalam lubang galian yang saya buat? Karena ketika seorang sedang berbuat maksiat, ia sedang menggali lubang kesengsaraan baginya. Betul tidak? Masih ada yang suka berbuat maksiat? Kadang Ustaz nggak tahu ya, saya udah tua nih gitu kan, kayaknya udah nggak berbuat maksiat. Ada nggak yang mikir begitu? Karena potensi maksiat itu sangat banyak. Sekarang maksiat, kalau dulu harus keluar rumah, sekarang di dalam kamar orang bisa maksiat dengan bantuan apa nih? Iya, ini dengan bantuan ini. Ya, perselingkuhan terjadi, perceraian terjadi gara-gara ini.
Kalau ininya nggak dipakai masalah. Ya, menjadi jalan ke bukan ininya yang salah, karena nggak ada yang salah dengan alat bantu. Pisau bagi tukang masak buat masak, tapi bagi pembunuh buat ngebunuh. Ini bagi suka kebaikan jadi wasilah yang tinggi buat kebaikan. Tapi bagi yang senang keburukan, ajang maksiat yang paling gampang. Pertanyaannya, kalau bukan sekarang saya tinggalkan perbuatan maksiat, mau nunggu kapan? Halo, bisa dipahami kira-kira? Adik-adik yang para remaja, ya, lagi saat seneng-senengnya berintuisi, berkreasi, senang-senangnya berimajinasi. Jaga dirimu dari perbuatan yang tidak diridhoi. Apa itu? Maksiat di hadapan Allah. Jadi Ustaz gimana ini? Coba tanyakan ke dalam diri. Sep, ini Asep nih. Mau sampai kapan kamu membiarkan keburukan tetap menjadi bagian kehidupanmu? Atau akan segera kamu tinggalkan diganti dengan kebaikan yang akan membuat dirimu mulia di hadapan Sang Pencipta kehidupan? Halo. Kalau kita tidak pernah berani untuk berubah, pertanyaan saya, apakah akan berubah? Halo. Kalau Bapak Ibu tidak merubah cara, apakah hasilnya akan berbeda? Selama yang dikerjakan sama, prosesnya sama, maka hasilnya sama. Hari ini sama besok sama lusa itu rata-rata 99% itu sama. Kalau kita enggak ngerubah, maka hasilnya sama. Kalau sama terus, modal kita ambil tapi hasilnya sama, maka kita jadi orang yang rugi. Sampai di sini paham tidak kira-kira? Ayo teman-teman, ya, ini waktu masih ada ini kita masih hidup, ya, nafas masih ada, ya, kita masih sehat. Buat melangkah ke masjid, langkahin ke masjid. Buat hadir di majelis taklim, datangi majelis taklim. Kenapa? Lagi diberi kesempatan. Jangan udah nggak kuat apa-apa baru mikir mau taat. Ya, memang kalau udah nggak bisa berbuat apa-apa, biasanya nggak bisa berbuat maksiat, gitu ya, kan begitu. Maka salah satu fungsi dari penderitaan, ya, adalah menyetop manusia dari kebiasaan buruk. Maka ketika seseorang tidak bisa meninggalkan maksiat, Allah terkadang memberikan bencana atau musibah kepada orang tersebut. Halo. Jadi kenapa Ustaz? Supaya dia berhenti berbuat maksiat. Bukankah kerusakan alam ini karena dia melanggar aturan? Betul nggak? Penggundulan hutan segala macam sehingga menimbulkan bencana banjir. Ya, maksiat yang kita lakukan sebenarnya Bapak Ibu sedang mengundang bencana buat kehidupan pribadi atau lingkungan. Halo. Maka ketika ada kemungkaran, kita yang lihat, man ra'a minkumul munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kau lihat kemungkaran, rubah. Ya, ada kemaksiatan, kau lihat, tekan. Kenapa?
karena kemaksiatan sedang mengundang bala atau mengundang bencana. Bapak-bapak, Nabi Muhammad dalam sebuah hadis menyebutkan terkadang rezeki itu terhalang di saat ia suka melakukan kemaksiatan. Halo. Jadi kembali ke poin 2 tadi, perbanyak bertobat. Tapi kan perbanyak tobat terus, harusnya setelah bertobat kita tinggalkan maksiat. Gimana maksudnya? Caranya harus kita rubah. Jangan seperti itu terus. Thayyib, sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Ada pertanyaan? Lanjut ya. Jadi sudah sampai poin mana tuh? Tadi apa pertama? Tekad sangat kuat. Yang kedua, perbanyak bertobat. Yang ketiga, tingkatkan taat. Yang keempat, jauhi maksiat. Nah, yang kelima nih Pak, tebar manfaat. Artinya apa Ustaz? Kalau secara pribadi, tadi kan tekad kuat diri sendiri, jauhi perbanyak bertobat, masih diri sendiri, jauhi tingkatkan taat, masih pribadi, urusannya dengan diri. Maksiat juga sama. Ingat, kesuksesan kita berawal dari seberapa besar kita bisa memberikan manfaat ke orang lain. Halo? Halo? Bukankah kita sama-sama paham bahwa ketika seseorang memiliki tanggung jawab yang banyak, yang besar, akan mendapatkan yang banyak dan besar pula? Halo? Karena ada sesuatu yang harus ia berikan. Ya, kalau kita berpikir, ya Allah, saya ingin menolong orang, hari ini saya mulai dengan menebar manfaat ke orang lain, maka hari ini pula Allah Jalla wa Ala akan memberikan anugerah yang lebih untuk kita. Pak, tebar manfaat ini harusnya jadi habit, ya, karena sering kali, ya, kita ingin ditolong oleh Allah, ingin disukseskan oleh Allah, tapi kita tidak pernah berani untuk itu. Padahal innallaha fi aunil abdi maka abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong dirimu selama dirimu masih menolong saudaramu. Begitu. Halo. Ingat, iman itu bukan individu yang dibangun saja, tapi imanmu juga selalu dikaitkan dengan orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu belum benar imannya sampai kamu bisa menjadikan saudaramu seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Ada sesuatu yang dibangun antara kita dengan orang lain. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami. Nah, gimana Ustaz tebar manfaat? Coba hari ini manfaat apa yang sudah saya tebarkan? Begitu Bapak menebar manfaat, maka di saat itu Bapak seperti sedang menanam benih. Dia akan hadir, Pak, akan muncul, akan berbuah.
Hari ini saya memberi senyuman kepada seseorang. Hari ini saya menyeberangkan seorang kakek yang mau nyebrang. Hari ini saya menyeberangkan seorang nenek. Atau hari ini saya membangunkan seorang nenek yang lagi jatuh. Hari ini saya memberi 2.000 perak kepada orang yang membutuhkan. Jangan dikira itu akan dibiarkan oleh Allah. Pasti akan dibalikan dengan jumlah yang lebih besar. Halo, kalau saya mau ditolong, tolonglah yang lain. Pak, kalau saya beri uang ke teman saya 100.000, maka Allah yang akan membalas uang 100.000 berkali lipat untuk saya. Kalau saya beri pertolongan kepada kawan saya, maka Allah yang akan memberi pertolongan ke saya. Kalau saya mau hitung-hitungan, lebih baik mana ditolong sama makhluk apa ditolong sama Khalik? Halo, coba mau hitung-hitungan nih, lebih baik mana? Diberi sama makhluk sama diberi sama Khalik? Kita bilang lebih baik diberi sama Khalik, Allah Jalla wa Ala. Kalau mau diberi sama Khalik, berilah makhluk. Kalau mau disayang sama Khalik, sayangi makhluk. Kalau mau dicintai sama Khalik, cintai makhluk. Paham sampai di sini, Pak? Bapak cinta sama istri, sama anak. Allah cinta sama bapak. Bapak memuliakan kawan, Allah memuliakan bapak. Bapak menghargai tetangga, Allah yang menghargai bapak. Ini namanya tebar manfaat. Apa yang bisa saya berikan kepada orang lain? Bisa? Halo? Halo? Bisa kira-kira? Insyaallah ya, niatin. Ustaz, saya mah lagi gak punya apa-apa nih. Ya senyumlah, sama ucapin salam sama teman. Ketemu, assalamualaikum, wajahnya cerah. Bukankah itu juga memberi sedekah? Betul nggak? Kan senyummu kepada saudaramu laka sedekah, bagimu adalah sedekah, beri manfaat. Maka kalau kita lagi nggak punya banyak duit, banyakin senyum. Ketemu sama teman senyum, sama teman senyum. Kata temennya, tahu gua, lu lagi nggak punya duit, katanya kan gitu. Ya, artinya apa? Ayo banyakin oleh kita sesuatu yang bisa bermanfaat. Ya, terakhir, ya ini yang paling sebagai nasihat untuk kita. Di dalam surah Al-Hadid, ya, surah Al-Hadid surah berapa? Ustaz silakan dibuka. Ini saya lebih dikit waktunya ya. Surah Al-Hadid surah ke-57, silakan dibuka. Ayat ke-16. Tolong 16. Diterjemahkan saja ya. Ini sebagai bukti. Saya ingin sampaikan ke teman-teman. Ya, karena waktunya sudah habis. Ya. Al-Hadid surah ke-57 ayat ke-16. Ya, ini saya sering baca ketika khutbah kedua. Ya. Baik teman-teman, ini sebagai perenungan. Coba ya dengarkan artinya aja. Belum tibakah saatnya? Belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang percaya kepada Allah
yang beriman kepada Allah untuk makin khusyuk mengingat Allah dan makin bersungguh-sungguh memenuhi atau mengikuti yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Coba Allah ingetin, jangan seperti orang-orang terdahulu, udah dikasih kitab, diberikan pelajaran, tuntunan dan bimbingan, seiring perjalanan waktu mereka bukan makin baik tapi makin keras hatinya. Masya Allah. Jadi sindir Pak. Apa yang terjadi? Yang terjadi mereka menjadi orang-orang yang fasik. Bukan kebenaran yang belum sampai, tapi dirimu lebih memilih kebatilan. Bukan kebaikan yang tidak hadir, tapi dirimu lebih memilih keburukan. Maka diingatkan, mau sampai kapan? Mudah-mudahan kita semua punya spirit, punya semangat. Mulai dari malam hari ini, setuju apa tidak nih? Niatkan, pokoknya mulai saat ini bangun 5 tadi. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.